Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ya wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil muhajjalin wa syafi'il mudhibin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam Jumat ini kita masih dipanjang praktis ya. Mudah-mudahan sampai malam Jumat berikutnya dan berikutnya dan berikutnya masih diberi taufik hidayah untuk diperjalankan duduk di majelis-majelis yang mulia. Satu saat, 2 jam, 3 jam Anda duduk di tempat-tempat seperti ini lebih afdal daripada ibadah salat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah, lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit. Gimana orang kalau hidupnya majelis bermajelis. Satu majelis kebaikan itu menghapus 70 majelis lahu, artinya yang sia-sia sebelumnya. 70 dihapus dengan sekali itu di majelis. Kita berada dalam rahmat dan berkat selalu. Yang sama-sama kita cintai, memuliakan, hormati, yaitu Ibu Hajah Mel dan Bapak Haji Bibi Sutiati beserta anak-anaknya dan keluarga. Doakan sabda Allah menyehatkan badannya, memanjangkan usianya, memudahkan urusannya, memberkahi ilmunya, memberkahi rezekinya, memberkahi ibadahnya, menjadikan anak-anaknya saleh-salehah yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat dan menjadi saksi kebaikan buat kedua orang tua dan juga keluarga besarnya, dan Allah hadiahkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Itu kita tertinggi dari kita semua. Di sini ada saudara yang kadang mau bertanya, saudara Sobiar Habib, ya, Allah cantik ya mulia. Agar Allah sehatkan badannya, badannya usianya, diberkahi ilmunya, diberkahi amalnya, diberi kesabaran dan kekuatan dalam mengemban dakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Di sini ada saudara Marfu'ah, dan Eha, ada semua yang hadir tentunya. Tanpa pengecualian satu pun juga kita semua mudah-mudahan dalam rahmat, dalam berkah dan dalam ridha Allah, juga ridha Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari kita paham betul-betul hakikatnya dan kita diberi hidayah serta taufik dari Allah Taala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari malam ini. Ikhlaskan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'am wa intibah wa mudzakarah wa tadbir wa ibadah wa istifadah wa ghibah wa tamasuk Bihina billah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalat ala khair ijma amal batin wa qurbin wa nawabin wa husnil khatimah ma'alul wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Pada Alhamdulillah di Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam
khususan saya Muhajir Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Balawi Al-Badr Sani Al-Hadar Rahmat Muhammad Siyafah Usulih wa Qur'in Kenara Ruh Al-Hadar Abdullah bin Nabi Al-Hadar bin Ahmad bin Ahmad Siyah Maka Rahman Atas Siyah Al-Hadar Kenara Ruh Rasul Yusuf Abu Bakar bin Salim Kenara Ruh Muhammad bin Salim bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar Kenara Ruh Al-Hadar Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Kenara Ruh Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi Habib Ali bin Ali Al-Habsyi Habib Muhammad Anis Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi Kenara Ruh Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sajjad Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Sajjad Melarah Habib Abu Bakar bin Muhammad Barakban Melarah Habib Abu Bakar bin Abdullah As-Sajjad Melarah Muhammad Syarifah Sifat Habib Abdurrahman bin Abdullah Syarifah Muhammad Syarifah Alawiyah bin Muhammad bin Muhammad Melarah Habib Ali bin Abdurrahman As-Sajjad Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sajjad Haji Suki bin Santur Hajah Kohani bin Kamare kemudian lalu dari Faridah bin Hasyim Al-Masud Syarifah Fatimah binti Amir Al-Habsyi Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi Habib Hasyim bin Ahmad Al-Masud Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jinai Bapak pengantin di Abu Bakar Al-Jinai Habib Zain bin Hasan Al-Masud Kepada arwahnya Al-Baik Aimatul Mustahidin Al-Muqalidin Fitir Wal Ulama Il-Aminin Rabbihah Fahadini Fasirin Sadar Yusuf Yatil Muhajibin Ajmain Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yudkhilhumul jannata birahmatihi wa walidina wa walidikum wa amwalina wa amwalikum wa amwatil muslimina amma wa yu'id alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Silakan mendalangi buka hadisnya halaman 18 hadis yang di atas. Ya, lihat. Baru ketemu halaman 18. Salatul jamaah. Ya, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhulu salatul fardh salatul fardhi isab'in wa ishrina darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang meriwayatkan hadis ini adalah imam yang paling sahih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua-dua kesahihan hadis ini berarti emang ini hadis di bawah Quran langsung, diakui oleh seluruh a'imah yang pernah ada di atas muka bumi, bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah paling sahih di antara seluruh hadis. Jika Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah meriwayatkan satu hadis, dapat dipastikan bahwa ucapan Nabi Muhammad tepat dan persis seperti yang diucapkan atau disampaikan sanatnya oleh kita. Apa yang Nabi bersabda? Salatul jamaah di salat berjamaah dulu lebih afdal, lebih utama, lebih cinta, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan salat fardhi yaitu sendirian dengan bisab'in wa ishrina derajatan, dengan tingkatan 27 derajat. Tuh, gara-gara sholat sendiri sama sholat minimal 2 orang tuh tingkatannya udah beda tuh. Bukan cuma 27 derajat, bahkan sholat berjamaah minimal 2 orang, maksimal terserah seberapa banyaknya, yang penting makmum belakangnya masih bisa melihat makmum sebelumnya. Dan pindah apa tuh? Pindah gedung, nanti cerita ya. Ini panjang nih sama sana tadi masih nyambung, itu masih boleh. Ya, selama makmum yang belakang masih bisa melihat makmum yang depan masih nyambung, ya itu boleh. Dan
Oh, sholat berjamaah itu pasti diterima di sisi Allah Taala. Dimanapun keadaannya hamba. Kalau kita sholat sendiri, 2 rakaat kita khusyuk, 2 rakaat kita tak khusyuk, 2 rakaat diterima, 2 rakaatnya diterima. Tapi kalau sholat jamaah, semua rakaat diterima, bagaimanapun keadaan kita. Kan enak. Tinggal sholat berjamaah doang. Cari tuh orang, terus saudara saya pikir sendiri. Anaknya mana? Tangganya kan tuh. Emang kita itu bukan atau gini, jadiin anak-anak yang kiranya remaja, nanti kalau pulang sekolah asal hampir bisa nanti saya sholat, nanti saya kasih hadiah. Subuh mungkin suami masih di rumah belum kerja, zuhur ya lumayan lah sama-sama tetangga. Asal maghrib bisa ada yang temenin. Usahakan minimal 40 hari sholat berjamaah tanpa henti dan tanpa terputus sama sekali, Bu. Sehari 5 kali sholat berjamaah sampai 40 hari, berarti berapa? 200 kali sholat. Tak gampang Allah. Mungkin 40 masih berhasil, 41 mungkin gugur. Kenapa? Gak ada orang gitu. Tapi coba, barang siapa yang berniat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan bantu dia untuk istiqomah di jalan. Pegang omongan, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan-jalan kami kepada Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Man fataha niyatus salihah fatahallahu lahu sab'ina babin abwabut taufiq. Barang siapa yang menetapkan satu niat yang baik untuk mengikuti Nabi Muhammad di dalam sholat berjamaah misalnya, bukan sunnah ya, saya mau ikut istiqomah di dalam sunnah Nabi sholat berjamaah, satu niat yang baik kau tetapkan di dalam sunnah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bukakan 70 pintu kemudahan untuk kau bisa istiqomah di dalam sholat berjamaah. Buktiin omongan itu kalau kamu percaya. Tapi yang benar, jangan sholat kecuali berjamaah. Setiap kali kau sholat, Allah hadirkan orang yang bisa berjamaah. Nah, kita serius, Allah juga serius. Kalau ditanya tak taruh PDW, padahal kita yang butuh, Allah juga nggak butuh. Ya, barang siapa yang bisa 40 hari sholat berjamaah, nggak pakai butuh. Kalau head gimana? Ya itu pengecualian, head dari Allah juga. Tapi kalau karena keteledoran atau karena malesnya dia, atau karena nggak mau istiqomahnya dia, kemudian putus sebelum 200 kali sholat, maka nggak dapat jaminan. Tapi barang siapa bisa istiqomah, minta sama Allah supaya bisa istiqomah. Dan istiqomah adalah salah satu ciri hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bisa 200 kali sholat dalam keadaan berjamaah 40 hari kali 5, kalau bedanya nyambung lagi setelah sesinya, maka baru akan mendapat 2 jaminan, yaitu 2 pembebasan. Baru akan minan. 1, pembebasan dari sifat munafik. Kita ini hidup banyak banget orang-orang yang berkata alamatul munafik, ayatul munafik talata. Tanda-tanda orang munafik itu tidak ada kata-kata, kalau ngomongkan bohong. Itu udah cirinya munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia wa'ad yaitu janji, dia tangkilan janji. Kasih utangnya, bilang bayar tanggal 10, boro-boro tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 33 kagak bayar-bayar juga. Itu bilang janji. Tandanya orang munafik itu. Wa idza tumina mana, kalau dia diberi amanat dia. Kira-kira ada nggak cuma kita ngomongkan bohong, kalau janji kan hilang, kalau diberi amanat kan hianat. Nah, kalau ada ini berarti tanda orang munafik ada pada diri kita. Hati-hati. Ini Nabi kalau sudah ngomong pasti beneran nih, sungguhan serius nih, ya.
Maka barang siapa yang minimal 200 kali sholat dia berjamaah 40 hari tanpa henti, tanpa jeda, tanpa sholat sendiri selama 40 hari, maka terbebas dari sifat munafik. Paling berat sholatnya orang munafik yaitu sholat fajar, sholat subuh, dan sholat isya. Kenapa? Menjadikan orang. Kalau keluar asal maghrib masih di luar, masih dilihat orang, jadi pengennya pujian manusia, bukan ikhlas karena Allah. Paling beratnya sholat orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Sampai yang serupa dengannya, na'udzubillah, jangan sampai digolongkan sebagai orang yang munafik. Subuh kesiangan, isya ketiduran termasuk. Satu, dibebaskan dari sifat munafik 40 hari. Kalau itu kalau ada 40 hari bisa sholat sendiri, karena juga sih. Seperti itu kalau kita istiqomah sholat berjamaah, jangan mau kalau ada kesempatan sholat berjamaah dan masih bisa berusaha maksimal, jangan pernah mau rela untuk sholat sendiri. Dua, bisa istiqomah 40 hari dalam 5 waktu. Maka yang kedua mendapatkan bara'atan minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad yang menjamin. Karena dia 40 hari dulu, tadi 5 kali, 200 kali sholat, terbebas dari dua hal besar, sifat munafik dan bebas dari api neraka. Ini gak gampang. Dan setelah kita tahu dan pelajari malam hari ini, besok, mulai besok kita tak lagi sholat sendiri sampai di akhir usia kita di dunia. Mudah-mudahan bisa ya. Sholat berjamaah pasti diterima. Kalau bisa gitu, ya Allah mahal jamaah, pertolongan Allah itu bersama berkumpulnya orang banyak. Masing-masing dari kita ada sirnya, masing-masing dari kita ada rahasia yang menuju kepada Allah SWT. Mungkin ada lebih sabarnya, ada lebih tawakalnya, ada lebih istiqomahnya, ada lebih sholat malamnya, ada lebih puasa sunnahnya, ada lebih sedekahnya, ada lebih baca Qur'annya, ada lebih sholawat pada baginda, ada lebih pokoknya masing-masing dari kita ada kelebihan. Ada yang bakti pada orang tuanya, ada yang sholat pada suaminya dan lain-lain. Karena tahu berkah yang mana kita diterima sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah, Allah pertama kali melihat, memperhatikan hatinya imam. Karena sekarang sudah 5 sholat yang benar, ngerti hukum-hukumnya sholat, tahu bacaan-bacaan sholat, tahu hukum-hukumnya sujud tilawah dan lain sebagainya. Ini kalau untuk makmum yang bingung, sujud kalau bagaimana sujud ini kagak pakai ruku. Sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, pakai ya atau ya. Ada yang begitu, beriman sholat jamaah, sholat suruh jadi imam, sholat jenazah, maka dia langsung ruku. Dari makmum ini makmum ini dari mana rupanya? Ya. Satu, Allah sendiri memperhatikan, melihat hatinya imam. Apabila hati imamnya khusyuk, nanggung hatinya, tahu bacaan sholatnya, hadir itu rohnya, kemudian tahu diri hanya seorang hamba di hadapan Sang Maha Kuasa segala-galanya. Rendah hatinya dibandingkan kekuasaan Tuhan yang sedang bermuamalah dengannya. Maka hati imannya khusyuk tersebut Allah terima sholatnya, Allah terima seluruh makmumnya tanpa pengecualian seperti itu. Semua diterima. Karena begitu. Kalaupun imamnya nggak khusyuk, ternyata lagi dikirim istrinya mau lahiran, dia bingung, dan bukaan imam kagak dua-dua baik bisa, sama kan bisa. Imam nggak khusyuk, kalau dikirim istrinya baca karena memang sholat dari kecil kita udah biasa, jadi bacaan mengobrol saja dengan sendirinya ada kayak ayat aja pikiran lain kemana-mana. Kalau bingung udah rokaat berapa? Karena kalau khusyuk, Allah melihat tuh hati sholat pertama, maka sholat pertama dalam kebaikan adalah sholat yang paling mulia. Jadi kalau majlis sholat paling depan itu paling mulia. Sholat paling depan paling mulia. Dan ngaji Quran paling depan sholatnya paling mulia. Pokoknya apapun kebaikan, dan sholat paling depan itu paling mulia. Dan yang paling mulia Allah setelah guru-guru. Lihat nih, sholat pertama, imam gak khusyuk.
pertama tuh dua agak rusuk, tiga empat, ada satu yang rusuk misal diterima, yang satu yang rusuk diterima, semuanya seimam-imamnya nyangkut juga, kan enak tuh. Apa itu tapi kayak gitu lah kayak kita mending 100 tak balik 110. Ternyata soal pertama gak ada yang rusuk juga. Kalau imam nggak kusuk, lagi begini isinya melahirkan. Kalau pertama kalau ada yang kusuk, berujung. Kalau kedua, ada yang satu yang kusuk diterima, semua ikutan diterima. Ternyata nggak ada juga. Soal ketiga dicari tuh sampai soal di belakang. Kalau ada satu aja hatinya nyambung kepada Allah Taala, Allah tak peduli, Allah angkat semua amalnya. Jadi hadir menghirupku dengan terang. Kalau ada satu majlis orang yang hatinya nyambung, punya kontak batin dengan Rasulullah dan kedekatan dengan Nabi Muhammad luar biasa, maka diberkahi seluruh yang duduk di situ berkah. Ada satu yang hatinya nyambung dengan baik. Enaknya itu dengan apa mereka penabung dengan orang atau kita. Kalaupun memang gak ada khusus sama sekali, dari mulai imam sholat pertama, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, belakang, balik sholatnya lagi perang kali ya, masa iya gak ada yang khusus sama sekali, bukan ya? Wah, kalau ditakutan ya, maka gak ada yang khusus, sholat yang penting saya udah sholat aja dan semuanya gak ada yang khusus dari ujung ke ujung, karena bunyi bom dan lain sebagainya. Misal nih, maka Allah mengatakan aku tetap terima sholat mereka semuanya karena mereka berkumpul karena aku. Kalau kerjaan Allah pasti enak. Contoh orang satu aja dah, insya Allah kita pasti. Nah kalau saya di rumah sendiri lah suaminya kan, anaknya mana? Biasakan di dalam keluarga itu sholatnya istiqomah berjamaah ya boleh. Jangan mau sendiri-sendiri. Tapi sama saya kalau dibangunin mau sholat subuh jam 7. Yang kita tuh apa isinya nanti nyanyi tuh. Ya Allah panas, budaya banget ya. Penting ya. Ibunya banyak nanya gue, padahal udah sholat nih, tapi belajarnya mau sholat barengan mana? Anaknya nggak perlu, kenapa? Dibiasakan sholatnya dari semenjak bayi, bukan sebelum bayi. Sehingga dia udah terbentuk tuh selama 10 tahun atau 15 tahun, udah biasa malas-malasan sholat. Jadi itu cuek aja, nggak ada yang takut-takutnya dosa sama sekali. Tapi beda sama anaknya dari kecil sudah dibiasakan sholat 5 waktu, maka ketika baliknya dia sudah berjalan dan tugasnya dan sudah tahu. Mulai saat baliknya sudah tercatat dengan namanya sendiri. Dosa sekecil apapun, ada di situ dan pahala sekecil apapun akan tampak. Ya, saya dari kecil ya apa tuh? Kalau kita memang istiqomah masalah berjamaah, insya Allah ada aja didatangkan orang-orang yang akan sholat berjamaah sama kita. Buktiin kalau nggak. Saya sering membuktikannya. Kadang-kadang pergi airport ke Solo kayak kemana atau ke keluar kota, waktunya pesawat terbang setengah 7 maghrib ini. Jam 6 lewat 12 menit sudah ada kan, maka sudah dipanggil naik ke sholat, bodo amat, saya udah sedang duduk, langsung ke sholatnya sholat. Waktu mau sholat saya celana dulu, mau nyari orang, ada satu mbak selalu dan selalu mbak lagi dulu, mbak, ayo mau sholat berjamaah sama saya mbak, sayang mbak 20.000. Oh iya bu, tapi ibu yang jadi imam, tenang. Gimana mbak, saya jadi maksa, amin harus penuh. Dan selalu emangnya kalau kita serius sama Allah akan lebih serius. Ingat Allah mau keseriusan kita sampai di mana, Allah akan buktikan kekuasaan dan kebesaran. Ada pernah satu cerita di zaman Rasulullah dulu, sahabat Masya Allah, khairul qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sahabat apalagi Ahlul Badar. Ahlul Badar itu apa? Itu al-masyikum ya, kerjakan apapun semau kalian karena kalian sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahlul Badar tuh sekitar 313 dan 14 Rasulullah. Itu setelah perang Badar menang, maka mereka mau berbuat apapun Allah sudah ridho aja terhadap mereka.
tapi mereka justru dalam kehidupan Allah, tapi mereka justru banyak takutnya dan banyak berguna kayak tuh. Kalau kita yang dapat jaminan masih itu kerjain apa yang kalian mau, mungkin kalian udah diampuni, pada sholat lagi ya. Saya aja kata ibu-ibu sholat. Ini justru Sayyidina Abu Bakar diantaranya. Dia mengatakan, andai kakiku yang satu sudah masuk ke dalam surga, satu lagi masih belum nyangkut di pintu surga, maka saya khawatir saya masih terjebak di dalam api neraka. Segitu dijamin sama Rasulullah, 10 orang Asyram Basyirah, kemudian jadi Ahlul Badar yang sudah Allah katakan, kerjakan apa maumu, karena kalian sudah terampuni seluruh dosa-dosamu, seumur hidup. Aduh, masih takut tuh, kita jadi siapa lagi, masih ada yang jamin satu rasanya paling aman gitu. Apalagi kalau ibu di sana, nggak ada di sini mak. Ya Bu, mudah-mudahan kita dengan rahmat Allah kita masuk surga ya Bu. Amin. Insyaallah saya mau masuk surga Ustazah. Ya Allah Bu, kerja di malam. Ya. Sama Rasulullah dulu pernah ada satu sahabat yang biasa istiqomah sholat. Bu, kalau ketinggalan sholat berjamaah, minta ujiahin, bukan kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia, minta ujiahin, itu biasa. Justru orang-orang yang dapat ujian, beliau tahu dapat surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru alhamdulillah maknanya ya Allah, tandanya kau masih sayang pada hamba wa uji dari kau ambil salah satu orang yang kucinta tuh. Mereka tahu persis bahwa sabda Nabi Muhammad tak pernah meleset sedikit pun juga. Jika Allah qauman bidalahu, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memuji dia. Ujian adalah surat cinta Allah kepada hamba. Jadi kalau diuji, berterima kasihlah, Allah masih sayang kepada kita. Bu, misalkan orang yang sedang mengadu di malahan. Jadi kayak Fir'aun itu ngaku Tuhan, atau pernah sakit itu Fir'aun, jangan bangga. Saya mah gak pernah sakit, awas hati-hati. Fir'aun itu gak pernah sakit, makanya dia ngaku itu. Fir'aun itu kenapa dia itu pede ngaku dengan Tuhan? Karena Allah istighfar, Allah dulu, Allah kasih, Allah maunya apapun, Allah turutin untuk disiksa bisa nanti. Fir'aun gak mau hujan ngaku. Orang mati bilang hidup dia Bu. Nah makanya aku dirinya Tuhan, dan banyak yang menyembah dia seperti itu. Tuh, apa tuh? Seperti sampai Fir'aun doa. Oh iya, ya. Ini di zaman Rasulullah dulu ini sahabat pernah ayat ujian ya. Kalau kehilangan, ketinggalan sholat berjamaah, rumahnya langsung ditakziahin orangnya. Diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, tandanya pada musibah yang lebih besar daripada kehilangan orang yang berpisah. So, orang yang paham begitu. Kalau ini enggak, kehilangan orang kalau sholat berjamaah biasa aja, karena biasa sholat sendirian, enggak ada merasa kehilangan sesuatu yang besar dalam dunia. Ini orang nih, salah satu sahabat ini istiqomah nih, sholat ini jangan hukum banget, kita aja. Lagi ya, yang tadi dalam sholat, bisa sholat selama ditarik 5 waktu di belakang Nabi Muhammad, itu luar biasa. Kita nggak bisa, cuma darurat dong, bisa ketemu, ya. Tapi itu untuk para suami-suami atau para kakak adik dan laki-laki bisa sholat waktu dalam itu rasanya katanya luar. Gimana ceritanya sholat 5 waktu di belakang laki? Ini orang biasa istiqomah 1 hari, ada tamu datang ke rumahnya, antara maghrib dan isya, ini kamu akan tahu diri. Makanya kalau kamu harus tahu jam, harus tahu waktu. Jangan di waktu-waktu yang orang itu ibadah. Kapan tuh? Sebelum subuh. Maka ada juga kali misalnya yang aku sebelum subuh. Kuntilanak kali. Atau waktu yang belajar sebelum subuh, sholat tahajud itu sampai adzan subuh berkumandang. Satu. 2. Setelah adzan subuh sampai sholat isyraq, itu juga waktu yang mustajab dan kebanyakan rezekinya berupa rezeki yang batin, ya berupa kesabaran, tawakal, ilmu dan lain-lainnya. Kebanyakan sudah seterusnya 2 waktu.
Kemudian sebelum maghrib jam-jam setengah 6 sampai adzan maghrib berkumandang. Jangan ngamuk. Orang mau astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum. Jadi itulah karena yang sebagainya dibaca di waktu itu. Dan waktu adzan maghrib berkumandang sampai adzan isya pun berkumandang. Baina isyain itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Jangan ngamuk di waktu itu. Tapi namanya apa? Ya di waktu selain itu. Habis subuh serah kan? Habis dia tuh sholat isya serah. Sampai adzan zuhur berkumandang, asal juga bisa. Sebelum maghrib jangan ngamuk. Apalagi habis maghrib dan tidur. Ini katanya habis sholat maghrib pulang ke rumah, baru mau balik sholat isya ada tamu yang datang. Ya mau diusir, gimana ya? Masa dia tamu diusir? Nabi juga bersabda, maka hanya mimpi lawan yang akhir, wajib berbaik baru. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamu. Orang nggak ada berkahnya rumahnya, nggak ada nama tamu. Ulama-ulama salafus saleh itu kalau orang datang pulang kudu kenyang, mereka datang memakan rezeki mereka yang dititipkan kepada kita. Rezeki yang di rumah kita belum tentu milik kita semua, mungkin rezeki orang yang dititipkan kepada kita. Dia datang makan rezeki dia, satu beras, satu kulit harus masuk ke perut siapa, jadi nggak salah putang juga kali sebutan kucing kan aksi atau meja, baru dia nyedot sayur asap dari gondol kucing yang malah yang dijewer kupingnya. Katanya kucing kan itu rezeki saya tuh. Di situs dan lain sebagainya mereka juga masuk ke Allah. Mungkin sebagian rezekinya dididikkan dalam harta. Dan kalau tadi hampir sudah kalau itu jadi sedekah, tapi daripada itu harus sedekah juga sih. Nah boleh bunuh kalau yang merayakan. Kemudian ini lucunya nih masalah rezeki ini benar-benar unik. Jangan marah kalau masalah rezeki itu memang nggak pernah keliru. Layan turun hamu maka teryangun al-azim liwiri layasin ilaih al-azim tusemlan hasanan badaini masyarakat. Jangan banyakin sumpah apapun yang Allah tentukan, takdirkan, angkat terjadi. Apabila rezeki bukan menjadi milikmu, bukan dituliskan untukmu, biar mau keliling dunia gak akan sampai padamu. Tapi sudah menjadi bagiannya dan Allah tentukan untukmu, akan sampai juga padamu walaupun oleh Allah. Ini kamu datang mau diusir kamu, datang makan rezeki yang dititipkan dari rezeki kita, keluar bawa dosa-dosa yang kita. Enak gak tuh? Makanya tuh Nabi Ibrahim tuh semua makanan kita ini makan itu bisa loh. Enak makan niatnya apa? Buat menegakkan tulang punggung ibadah pada Tuhanmu atau mengikuti hawa nafsu, memuaskan hawa nafsumu. Nabi Ibrahim itu nggak akan pernah makan kecuali sama kamu. Kalau makan nggak bisa. Jadi itu kalau lagi ada tamu dia makan itu nambah. Jadi bisa. Betul ibu makan sendiri jangan banyak makan nanti bisa. Atau bapak terus lagi ke rumah kita. Terus kasih makan beliau doain dengan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dengan Allah dimuliakan orang-orang yang mulia dengan penyakit kawinnya dan lain sebagainya. Maka selama piringnya belum dicuci, itu malaikat pasti mengistighfari orang yang menjamu makan tamu-tamu. Kalau itu kalau sering cuci pada 3 hari kami juga ya, artinya seperti itu besarnya. Gak ada kebaikan di rumah yang tidak suka menerima tamu. Tulisin aja nanti itu siapa yang mau bertamu di sini silakan. Satu hari nih orang nih pas mau sholat isya sebelum adzan baru jalan tamu datang ya bingung kan
sholat Nabi ini diajar sampai seperti agar bisa terpandang, tapi kalau mereka masih asik bercerita curhat dan lain sebagainya itu bingung. Akhirnya saat akan bagaimana berapa insan yang tak juga kamu. Kamu itu nggak boleh lebih dari 3 hari kita di rumahnya orang. Tapi dari 3 hari sudah cuci piring sampai harga kamu lagi namanya. Kamu keenakan akhirnya kebablasan bokok. Tapi lebih dari 3 hari. Ya, juga harus peka kita di rumahnya orang. Gini, ada yang kita bertamu macam-macam ya. Di antaranya, kalau kita masuk rumahnya orang jangan ada ke depan pintunya. Karena kita nggak pernah tahu. Ya itu belum pakai jilbab, rumahnya masih berantakan. Juga. Rumahnya berantakan. Aku jangan tahu. Ada loh, orang yang punya sifat kalau rumahnya orang mungkin karena orang itu. Nah, aku bertanya orang di mobil yang begini, kamu lihat nggak panjangannya tadi, Masya Allah, saya nggak lihat panjang-panjangan, saya cuma lihat orangnya aja, saya lihat tadi. Itu apa mobilnya bagus tuh, panjangannya boleh lihat yang mana sih? Nah, kamu depannya kamu saya nggak lihat. Kamu sebetulnya ada yang datang, emang kepo. Kamu jangan akhirnya tamu kagak pelan sampai agar bisa berkumah. Gelisah dia mau, tapi dia nggak pernah. Akhirnya dia bingung mengusir kamu dia ngomong tapi ketinggalan malam ini di mana nih? Sudah ada, udah sholat lari dia sendiri pulang takut sejadi-jadinya. Begitu nyampe di masjidnya Rasulullah pas Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung terlem dia langsung dia aduh ini apa nih gara-gara yang penting saya daripada kehilangan sholat sama nanti saya mau sholat 27 kali bu ada yang kayak gitu bu 108 rakaat sholat gara-gara nggak mau ketinggalan sholat berjamaah ada yang begitu bu ya udah deh bu itu jamaah dah kali ini nggak ada udah kelewatan begitu ya. Ini sholat sampai 108 rakaat 27 kali 4 menghitung, sudah saya hitung 108 rakaat sholat 108 rakaat ibu sholat terawih aja cari yang 8 rakaat atau cari yang imamnya cepet kalau imamnya lambat ngantuk cari aja mesin yang imamnya cepet jadi cepet kelar kayak sholat itu terpaksa mau buru-buru gitu loh saya heran sholat bisa dibuat dan banyak makmumnya itu begitu dia sholat kelar 108 rakaat bukan 23 kayak itu terawih terus kali berapa dan tuh kali 4,5 kali 5 kali itu bayangin tuh 5 kali itu kayak sholat terawih kan luar biasa kalau nggak orang-orang yang dicinta sama Allah supaya dia bisa istiqomah nggak mungkin dia diberi hidayah untuk mengerjakan sholat sampai 108 rakaat kecuali fardhu isya arba'ah rakaat bisa lagi ada fardhu isya sampai 108 rakaat tercapean pulang rupanya masih mengiang-iang tuh nggak sholat karena masih dipikirin masih menggelayut di pikirannya nggak lelah nggak capek 108 rakaat dikerjakan malam itu sholat isyanya pada malam itu dia pagi melihat rombongan pasukan berkuda dan Nabi pagi yang dilihat wah kita betul-betul di sahabat yang lain dia ngejar pakai kuda juga sih tapi tinggalan sendirian di belakang terus bilangnya gini hei dulu dong tungguin dong jangan saya ditinggal saya kan mau gabung sama kalian yang paling belakang nengok apa kamu gak bakal bisa gabung sama kita maksudmu apa kamu gak ikut sholat berjamaah bersama baginda kan saya udah sholat 108 rakaat lebih afdal daripada kalian cuma 4 rakaat tidak bisa tetap kamu lebih utama walaupun kau 108 rakaat dan kamu hanya 4 rakaat kenapa begitu? Karena ketika orang sholat berjamaah maka aminnya imam diikuti oleh para malaikat
ketika imam menyebutkan walaupun amin. Mereka tuntut amin. Sholat sendiri dari satu sama makan, nggak ada yang makmumnya, nggak ada yang amin juga kan buat dia, itu loh maksudnya. Jadi mulai sekarang sudah kita bahas masalah sholat berjamaah dan kita tahu bagaimana hebatnya sholat berjamaah. Mulai hari ini, insya Allah besok sisa ikhtiar kita tidak ada sholat kecuali berjamaah. Amin. Sayyidina Umar bin Khattab, gaji orang bukan buat kerja, gaji orang bukan buat beli baju, gaji orang bukan buat sapu-sapu, gaji orang hanya untuk menemani beliau sholat berjamaah 5 waktu. Kalau tadi beliau itu nggak sholat dengan sakit karena itu, ya. Jadi sampai mau keluar uang hanya untuk menemani sholat 5 waktu. Bu, tapi anak-anak berjual tahun. Terus saya gimana dong sholatnya di rumah ada orang? Itu panggil aja anak-anak. Mana gadis-gadis itu? Nah, masih aja tuh uang. Ini belum ibu sudah suruh dari pagi. Anaknya dan gimana? Ya, terus dia jadi berapa rupiah yang mengeluarkan. Tapi sholat berjamaah bergantung akan syukur pahala sholat. Pada sesi pertanyaan monggo silakan kalau ada